Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Zainul Nur Fuad. Saya akan melanjutkan analisis yang kedua, yaitu analisis uji T2 sampel berpasangan. Kasusnya, seorang peneliti ingin menguji efektivitas intervensi menulis ekspresif dalam upaya menurunkan tingkat depresi ringan pada mahasiswa. Untuk itu dilakukan penelitian eksperimen dengan model kuis eksperimen menggunakan one group pretest post-test design. Penelitian ini menguji tingkat depresi ringan mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif. Penelitian ini ingin membuktikan apakah ada perbedaan tingkat depresi ringan mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif berdasarkan 40 sampel mahasiswa yang dipilih secara random. Mahasiswa diukur dengan DBI Back Depression Inventory untuk melihat tingkat depresi ringan mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini ada datanya dan sebelumnya sudah saya ketik ya di Microsoft Excel. Langsung saja ke SPSS-nya dengan tugas laksanakan analisis uji T2 sampel berpasangan atau paired sample t-test. Untuk data tersebut di atas dengan komputer program SPSS for Windows. Buka SPSS-nya, lalu ke variable view nama, sebelum dan sesudah ya. Sebelum sesudah. Labelnya sebelum diberikan intervensi. Ini sesudah diganti ya sesudah, dan measure scale ini juga scale. Kita kembali ke data view, copy ini semua, kita copy, salin copy, maksudnya salin ke SPSS. Jika sudah, ke analyze, tahapnya sama, langsung ke paired sample t-test. Yang sebelum dipindah ke variabel 1 dan sesudah ke variabel 2. Lalu kita oke. Nah, ini hasil outputnya t-test atau interferensi hasil output SPSS. Saya jelaskan. Pada tabel paired sample statis menurut deskriptif tentang tingkat depresi ringan pada mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif yang meliputi banyaknya data means, standard deviance, dan standard error means. Banyaknya data N masing-masing mahasiswa antara yang sebelum dan sesudah diberikan pelatihan komunikasi efektif sama dengan 40. N-nya 40, rata-rata means. Tingkat depresi ringan pada mahasiswa sebelum diberikan intervensi menulis ekspresif 13,8000 dan rata-rata means tingkat depresi ringan pada mahasiswa sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif 8,9500. Simpangan bagus standar deviation masing-masing untuk yang sebelum
diberikan intervensi menulis ekspresif sebelumnya ini 1,41784 dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresi sebesar 1,13114 dan untuk standar error of Mean masing-masing untuk yang sebelum diberikan intervensi menulis ekspresif sebesar 0,22418 dan yang sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif sebesar 0,17885. Berdasarkan perbandingan rata-rata Mean/efficacy akademik mahasiswa antara sebelum diberikan intervensi menulis ekspresif 13,800 dan sesudah diberikan intervensi 8,9500. Hal itu berarti terdapat penurunan yang signifikan tingkat depresi ringan pada mahasiswa. Pada tabel Peirot Sample Correlation yang ini, menurut data tentang ada tidak korelasi tingkat depresi ringan pada mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif diperoleh korelasi sebesar 0,537 dengan nilai sig 0,00 lebih kecil 0,05 yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan tingkat depresi ringan pada mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif. Pada tabel Peirot Sample Test memuat data hasil analisis uji T2 sampel berpasangan yang meliputi T hitung dan signifikasi. Kita lihat soalnya. Buatlah hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif HA. Kita kembali ke output lagi. Dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih dari T tabel maka HO ditolak. Dan jika T hitung lebih kecil T tabel maka HO diterima. Untuk melihat harga T tabel maka didasarkan pada derajat kebebasan atau DK yang besarnya nilai yaitu 40 dikurangi 1 sama dengan 39. Berdasarkan hasil uji T2 sampel berpasangan maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut. T hitung lebih besar dari T tabel 24,507 lebih dari 2,021 maka HO ditolak dan artinya ada perbedaan yang signifikan tingkat depresi ringan pada mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif. Oke, yang A seperti itu. Dan yang B, ujilah hipotesis tersebut dengan taraf signifikasi 0,05 atau 5%. Dengan membandingkan taraf signifikasi atau p-value dengan galatnya, jika signifikasi lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika signifikasi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikasi sebesar 0,000 dan kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa adanya perbedaan tingkat depresi ringan
pada mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis. Ekspresif diterima. Artinya bahwa tingkat depresi ringan pada mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif adalah berbeda. Itu yang B. Dan lanjut ke yang C ini, interpretasi dan simpulkan hasil uji T2 sampel berpasangan paired sampel t-test tersebut. Jadi berdasarkan analisis uji T dan uji T2 sampel berpasangan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat depresi ringan pada mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif. Berdasarkan perbandingan rata-rata mean tingkat depresi ringan pada mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif ternyata lebih tinggi daripada sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif. Hal itu berarti dapat penurunan yang signifikan. Tingkat depresi ringan pada mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif, maka dapat disimpulkan bahwa intervensi menulis ekspresif itu sangat efektif dalam upaya menurunkan tingkat depresi pada mahasiswa. Jadi itu hasil analisis uji T2 sampel berpasangan atau paired sampel t-test. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.